kemarin Pak ada rapat dengan Presiden di provinsi itu bahwa BPS telah menyerahkan nama-nama dan pemilik lahan kepada gubernur. Apakah sudah ditembuskan kepada kota Pak? Ada sebagian yang sudah diserahkan kepada saya. Ini sedang kita data. Karena ada pemiliknya yang memang orang Pontianak, ada juga yang tidak tinggal di Pontianak, tapi tahu tentang status tanahnya gitu. Gitu Pak ya. Pak ini terkait anggaran seperti apa di saat yang sama kan kita punya masih menangani COVID Pak gitu, tapi di kebakaran lahan juga anggaran terjadi. Kita akan apakah masih memadai? Kita akan manfaatkan, akan gunakan dana yang ada di Kota Pontianak, terutama di BPBD, ya, yang akan kita lakukan untuk operasional. Masih sekitar berapa Pak mungkin Pak yang masih? Ada berapa Pak kita? Tapi kita ada dana tidak terduga. Dana tidak yang bisa terduga digunakan. Masih memadai Pak ya? Memadai. Pak, untuk status Pontianak sendiri Pak dengan kondisi seperti ini? Status Pontianak kan darurat asap sudah Pak. Kita tetapkan sebagai daerah darurat asap, sehingga kita sudah harus melakukan upaya-upaya darurat untuk penanggulangan kebakaran lahan di lahan gambut ini. Apakah sejauh ini langkah yang sudah diambil sudah bisa menurunkan titik api Pak? Sebagian sudah, tetapi kan harus tuntas gitu kan. Nah, kita mau lebih sporadis lagi, memperbanyak lagi pemadaman ini. Mudah-mudahan kondisi air pasang, jadi sumber air paritnya mudah gitu untuk menyiram. Apakah yang menjadi persoalan nih Pak setiap tahun terjadi seperti ini? Akan sebelumnya sudah diprediksi bahwa 2021 mungkin akan mengalami seperti ini karena 2020 tidak terjadi. Ya, jadi pertama adalah cuaca. Tidak adanya hujan, ini sudah lebih dari 3 minggu ya, tidak hujan, kondisi panas menyebabkan lahan-lahan di Kota Pontianak, terusnya yang di lahan gambut ini kering dan kebetulan air lebih cenderung banyaknya surut. Nah, ini yang sangat rentan terhadap kebakaran apabila ada warga yang membersihkan lahan dengan cara membakar. Mereka awalnya mungkin tidak memperkirakan api ini merembet begitu luas, cuman tempat, tapi karena lahan kita gambut, ciri khas gambut ini mereka bara di bawah. Nah, ini yang jadi masalah. Hanya hujan lah yang bisa sangat efektif untuk menurunkan atau memadamkan keseluruhan ya. Nah, kita berharap mudah-mudahan dalam minggu-minggu depan menurut ramalan BMKG di Maret ini turun hujan. Tapi hujan pun harus deras, kalau hujannya tidak deras juga tidak terlampau signifikan. Saya melihat kan ada plang yang menyebut bahwa ini ada kawasan rawan terbakar. Ya. Apa mitigasi yang seperti itu sudah berjalan Pak? Sudah, cuma kan mereka kucing-kucingan nih. Ada yang memang disengaja, ada yang mereka tidak menyangka gitu akan berdampak terhadap luas, terutama yang pekerja-pekerja di lapangan yang disuruh. Nah, sebab itulah kita harus ada tindakan hukum supaya ada efek jerah, masyarakat tidak membakar lahan, tidak lalai juga membuang untung rokok di seberang tempat gitu. Artinya Pak, ini pemilik lahannya juga ini terus dibidik Pak ya berarti? Iya, Pak? Iya. Ya, mereka juga harus mengikuti situasi. Gitu. Pak, informasi ada yang sudah diamankan dari kepolisian? Sudah. Itu pelaku lapangan atau pemilik? Ada pelaku lapangan dan pemilik tanahnya. Sanksinya apa yang paling berat Pak? Itu pidana sesuai undang-undang, bisa dihukum badan di Kapolresta, sedang ditahan. Berarti tanah yang sudah terbakar tidak akan dikelola 5 tahun Pak? Ya. Yang 2 orang itu Pak ya berarti Pak yang 2? Ya, yang pemilik lahannya tidak boleh ada aktivitas. Melihat sebaran titik api yang saya lihat ini lokasinya itu aja Pak, lokasi yang pernah terjadi sebelumnya. Apakah ini tidak dicegah dari awal Pak? Bukan, jadi ini kan kayak seperti sekarang kita saksikan ini. Ini kan lahan yang kalau kita lihat ada rencana pembangunan perumahan nih, atau ini jembatan akan membuka lahan untuk perumahan. Nah, ini yang membersihkannya mereka sengaja membakar, dibiarkan. Nah, ada juga yang mereka tidak melakukan, tapi ininya datang dari merembet ya, kayak gini kan menyebar itu ke bawah angin sampai ke dalam, itu juga itu yang ada sedikit kendala untuk menetapkan persil-persil. Tapi peta persilnya dari BPN sudah kelihatan siapa pemiliknya ya. Ada yang per coupling, ada juga yang luas gitu.
Pak, hari ini Bapak meninjau langsung ke lapangan melihat Ya. kegiatan pemadaman. Apa mungkin yang bisa Bapak sampaikan kepada petugas lapangan, arahan apa Pertama saya mau langsung mengawal proses pemadaman di sini, terus mengawal tindakan penyegelan di lapangan ini yang sedang lagi diproses penyegelannya, dipastikan tanah itu dalam posisi disegel. Terus kita mencari strategi apa yang efektif bisa mengeliminir supaya tidak luas api ini merembet. Ini kan kalau kita tinggalkan misalnya sudah kelihatannya padam, ada asap, kita tinggal malam dia bisa bara kembali. Itu masalahnya. Tambah angin ya yang menyebabkan api mudah membara. Oke, Pak. Terakhir Pak, terkait dengan dampak asap. Ini kan sudah mengganggu pernapasan. Iya. Apakah ada posko 24 jam untuk penanganan orang yang terdampak Ya, asap? kita sudah memerintahkan jajaran Dinas Kesehatan bersama fasilitas kesehatan di seluruh Kota Pontianak, terutama yang berada di kawasan terbakar ini, untuk siaga 24 jam untuk menghadapi kemungkinan ya, terutama yang akibat dari asap misalnya ataupun kecelakaan-kecelakaan di lapangan. Dan kita juga menginstruksikan kepada BPBD untuk mengantisipasi kalau ada larinya ke rumah. Ini kan banyak dekat-dekat perumahan nih. Nah, saya minta pemilik rumah juga sebagai mata-mata kita juga, kalau ada orang-orang yang mencurigai melakukan pembakaran, saya minta kalau dia ada CCTV-nya laporkan ke kami. Terus kalau mereka melihat, laporkan segera supaya kita bisa mengantisipasi. Oke, baik. Setuju sekali.